Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Serentetan renungan sudah kita nikmati. Diharapkan itu semua bisa memberkati kita semua. Selama bulan Februari kita terus belajar tentang kasih semula. Belajar dari sebuah jemaat yang tertulis di dalam kitab Wahyu, jemaat Efesus. Hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat dari Wahyu pasal 2 ayat yang kelima, masih tetap tentang Efesus. Saya bacakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kondisi umat Tuhan yang ada di Efesus di dalam kitab Wahyu sudah jatuh dan dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ada banyak peristiwa jatuh. Jatuh dari tangga, jatuh dari pohon, jatuh dari ke tempat ketinggian. Dan itu sakit. Ada yang jatuh, luka parah, patah tulang, bisa pulih kembali dan ada yang tidak pulih kembali dan ada yang meninggal. Sesuai dengan konteks jatuhnya. Tapi jatuh juga bicara tentang moral. Ada jatuh ke perbuatan yang buruk, kebiasaan yang buruk, ke dosa-dosa. Jatuh secara spiritual, meninggalkan Allah, berdampak kekal. Apa yang tertulis di dalam Wahyu tentang jemaat Efesus, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini jatuh bukan dalam penilaian seseorang, seorang manusia, tapi jatuh dalam penilaian Allah. Dan Allah menyebutnya betapa dalamnya engkau telah jatuh. Berarti begitu parahnya keadaan jemaat Efesus. Sekalipun semula melakukan yang terbaik, melakukan yang sangat baik, tapi kemudian meninggalkan. Nah, kondisi jatuh inilah yang disoroti karena Allah tidak menghendaki umatnya berada terus dalam keadaan jatuh. Sebelum jemaat Tuhan mengenal Juru Selamat Yesus Kristus, kondisi jemaat Efesus pun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dalam kondisi berdosa, dalam kondisi binasa. Setelah mengenal Tuhan, menikmati kasih karunia, ternyata jemaat Efesus jatuh kembali ke tempat yang dalam. Dalam ayat 5 ini ada kata ingatlah. Jemaat Efesus dibawa ke dalam sebuah ingatan. Ada sebuah perintah, ingatlah. Ini berarti harus selalu ingat. Orang percaya memang perlu diingatkan untuk mereka kembali ke kondisi yang Tuhan sediakan, ke keberadaan yang Tuhan inginkan, yaitu mengasihi Tuhan. Mengingatkan bahwa jemaat Efesus sudah jauh dari kasih Tuhan. Sekalipun masih Kristen, sekalipun masih ke gereja, sekalipun masih melayani, tetapi keberadaannya di hadapan Allah sudah jatuh sangat dalam. Jatuh yang sangat dalam. Dan kita bersyukur, kita melihat di sini Allah mengasihi jemaat Efesus dengan berkata, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dengan kata lain juga, sadarlah. Ingat yang menyadarkan bahwa betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan dalam ayat ini juga, Allah bukan hanya mengingatkan kepada kesalahan, keberadaan yang jatuh dalam dosa yang begitu dalam. Tapi Allah juga memberikan solusi jalan keluar. Jalan keluar ini dengan seruan, bertobatlah. Istilah bertobat dalam perjanjian lama sering diarahkan kepada perubahan perilaku, perubahan dalam perbuatan. Kata tersebut kalau dalam bahasa Yunani sering bermakna kepada perubahan dalam
mindset, pola pikir dalam pikiran. Mana yang kita gunakan? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Dalam konteks Yunani, segala yang diperbuat berasal dari pikiran. Dalam konteks Perjanjian Lama, semua yang ada dalam pikiran tertuang dalam perbuatan. Bertobat berarti keduanya. Bertobat dalam pikirannya, dalam hatinya, tapi juga terlihat dalam perubahan-perubahan. Karena jemaat Efesus sudah jatuh begitu dalam. Begitu dalam berarti sudah menjadi kebiasaan. Sudah memiliki gaya hidup yang berubah. Karena itu perintahnya untuk solusinya adalah bertobat. Pembaharuan dalam pikiran. Pembaharuan dalam perbuatan. Karena pertobatan itu penting. Tidak mungkin hubungan kita dengan Allah yang didasarkan pada iman itu tidak ada pertobatan. Pertobatan itu seruan. Awal untuk orang diundang beriman kepada Allah. Jadi seorang yang beriman harus hidup dalam pertobatan. Tidak bertobat berarti meninggalkan Allah. Berarti jemaat Efesus sudah meninggalkan Allah, meninggalkan kasih semula. Sekalipun masih berada dalam status sebagai orang Kristen ke gereja. Tapi sudah kehilangan Allah. Karena meninggalkan kasih yang semula. Pertobatan itu penting untuk suatu hubungan iman dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Hari ini kita merenungkan betapa Tuhan menyayangi kita. Tuhan mau supaya kita terus hidup dalam kasih-Nya. Kasih agape. Dan supaya kita menampilkan gaya hidup kasih. Karena kita sudah menerima kasih. Maka yang kita praktekkan adalah kasih. Itulah yang disukai Tuhan. Itulah yang dirindukan Tuhan. Rasul Paulus memang pernah mengingatkan jemaat Efesus. Supaya jangan hidup lagi seperti waktu dahulu. Jemaat Efesus diingatkan supaya menjadi penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Efesus. Dan telah menyerahkan nyawanya. Untuk kita sebagai persembahan kurban yang harum bagi Allah. Jadi Kristus sudah menebus jemaat Efesus. Sudah menebus orang percaya. Sudah menebus kita. Dari cara hidup yang lama. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Kita telah ditebus dari cara hidup yang lama. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Maka diundang untuk hidup dalam hidup yang baru. Hidup dalam kasih-Nya. Jemaat Efesus diingatkan oleh Rasul Paulus supaya meninggalkan percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Bahkan hal-hal itu disebut pun jangan dalam hidup mereka. Keserakahan disebut pun jangan. Percabulan dan semua perbuatan buruk disebut pun jangan. Semua perkataan yang kotor, yang sia-sia, yang sembrono, yang tidak pantas, itu semua harus dibuang. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus pun pernah mengingatkan jemaat Efesus bahwa orang sundal, orang cemar, orang serakah, penyembah berhala tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu Allah mengingatkan jemaat Efesus untuk kembali kepada kasih yang semula. Karena Allah ingin terus bersekutu dengan jemaatnya supaya jemaatnya terus mengalami Allah. Sehingga di dalam kekekalan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari bersama kita belajar dari jemaat Efesus supaya kita tidak jatuh ke tempat yang dalam. Atau tidak terus hidup dalam kejatuhan di tempat yang dalam.
Mari kita bangkit, karena Yesus sudah bangkit menebus kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau mengingatkan kami melalui peristiwa yang terjadi dalam jemaat Efesus, bahwa mereka telah jatuh begitu dalam karena meninggalkan kasih yang semula. Terima kasih Kau mengingatkan kami, supaya kami tidak mengalami apa yang sama yang terjadi pada jemaat Efesus. Supaya kami terus hidup bersama dengan Allah. Hidup dalam pertobatan. Tidak hidup dalam kecemaran. Bahkan menyebutkannya saja Engkau tidak ingin itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dan bila terus tuntun hidup kami dalam firman-Mu, dan dituntun dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami terus hidup dalam kasih. Kasih yang semula, kasih agape. Dan kami terus membangun hidup yang berkenan kepada-Mu. Memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Amin. Puji Tuhan, mari kita jalani bersama hari ini. Hati-hati, jangan jatuh seperti jemaat Efesus. Apalagi jatuh ke tempat yang dalam. Mari jalani bersama Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Puji Tuhan. Dan salam kemenangan, sampai jumpa.